Sebelum saya mempraktekkan filosofi stoik, saya melakukan sesuatu itu tergantung dengan motivasi. Jadi, bila saya ingin melakukan sesuatu, saya harus menunggu motivasi itu ada atau motivasi itu muncul. Bahkan, saya mencari motivasi untuk melakukan sesuatu gitu. Hai semuanya, saya Herlambang. Selamat datang di podcast Bahagia ala Stoik. Di sini saya akan mengajarkan kamu untuk selalu bahagia dalam hidup, tentunya dengan cara-cara stoik. Prinsip hidup yang diajarkan oleh para filsuf seperti Seneca, Epictetus, Zeno, dan tentunya Marcus Aurelius 2000 tahun lalu yang masih sangat relate dan bisa diterapkan di zaman sekarang. Agar tidak ketinggalan setiap episodenya, jangan lupa follow channel ini dan nyalakan loncengnya. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini, saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang sebaik-baiknya motivasi. Di episode kemarin, di episode sebelumnya, saya berbicara tentang goal gitu ya. Nah, ketika kita hidup ala stoik atau melakukan atau mempraktekkan filosofi stoik gitu, goal kita adalah untuk hidup bahagia gitu ya. Hidup bahagia, hidup yang penuh joy gitu, kebahagiaan, atau hidup yang tidak merasakan emosi-emosi negatif gitu ya. Nah, itu adalah goal kita ya. Goal kita itu ingin hidup bahagia gitu ya. Nah, tetapi ketika kita ingin hidup bahagia, maka effortnya itu adalah harus hidup penuh dengan philosophical gitu ya. Effortnya itu kita hidup harus fokus dengan filosofi-filosofi yang diajarkan atau yang disarankan oleh Stoik gitu ya. Seperti membedakan atau memisahkan mana yang ada di luar kendali, urusan-urusan yang ada di luar kendali, mana yang urusan-urusan di dalam kendali kita gitu. Nah, expectation-nya itu adalah orang-orang terkadang mencibir kita atau beropini, hidup lu serius amat sih gitu. Dibawa santai aja kali, nggak usah serius-serius amat gitu. Nah, itu adalah ekspektasi yang memang akan ada dan selalu ada gitu. Bahkan stoik-stoik zaman dahulu yang 2000 tahun lalu itu, yang guru-guru stoik itu seperti Seneca, seperti Epictetus, seperti Marcus Aurelius, bahkan Zeno, bahkan filsuf gitu ya, di luar stoik itu mendapatkan kecaman atau caci maki yang sama gitu. Dan kita harus mengekspektasikan itu, dan kita harus mempersiapkan bagaimana cara menghadapi semua itu gitu. Jadi Epictetus pernah bilang gitu ya, kita mencintai diri kita lebih dari mencintai orang lain, tetapi kita lebih mendengarkan opini-opini orang lain lebih dari opini kita. Maka ketika kita ingin membuat goal hidup bahagia, kita tidak usah peduli tentang omongan-omongan orang lain ketika bilang hidup lu serius amat sih gitu, sok-sok philosophical gitu ya. Ya padahal ya tidak usah dipikirkan gitu, karena kita mencintai diri kita daripada opini dia kan. Biarin aja gitu. Biarin aja, dan kita tetap berbuat baik kepada yang mencibir itu gitu, sampai nanti si yang mencibir itu menjadi menjadi admirer kita gitu, menjadi jadi fans kita lah gitu. Hidup lu kok tambah baik ya gitu kan, akan seperti itu. Tapi ketika kita membuat goal ingin hidup bahagia, terkadang kita butuh motivasi gitu. Kita butuh motivasi, dan kita itu salah mengartikan motivasi gitu ya. Terkadang cibiran itu dijadikan motivasi kita untuk hidup lebih baik. Bagaimana mungkin sesuatu hal yang buruk bisa menjadikan
menjadikan hidup kita sesuatu yang baik. Tidak mungkin di mana-mana ya. Tidak mungkin tanah yang jelek, pupuk yang jelek menjadikan sesuatu tumbuhan itu menjadi cantik, menjadi indah, menjadi buahnya manis. Tidak mungkin. Gitu ya. Bahkan secara lebih luasnya lagi, hal-hal di luar kendali itu tidak boleh dijadikan sebagai motivasi kita hidup secara filosofikal gitu, hidup secara bahagia. Jadi tidak mungkin hal-hal yang di luar kendali itu menjadikan hidup kita bahagia. Dalam artian kita tidak boleh menjadikan hal-hal di luar kendali kita itu sebagai motivasi. Untuk apa? Untuk hidup kita bahagia, tidak boleh. Ketika kita ingin menjadi stoik, kita harus ingat bahwa hal-hal di luar kendali kita itu akan hilang, akan rusak, akan mati, dan akan tidak berguna sama sekali, gitu. Dan ketika hal-hal di luar kendali kita dijadikan motivasi dan hal-hal itu hilang, maka apa? Motivasi kita juga akan ikut hilang, gitu. Dan goal kita untuk menjadi bahagia itu akan musnah juga karena ya motivasi kita hilang gitu. Lalu apa sebaik-baiknya motivasi gitu? Ketika kita ingin bahagia, maka motivasi kita satu-satunya adalah cinta. Cinta terhadap diri kita. Gitu ya. Obses terhadap diri kita tidak apa-apa. Yang penting kita bahagia gitu. Yang penting kita bahagia gitu ya. Kan itu namanya virtue-nya gitu. Yang penting kita bahagia. Kita bukan tidak mempedulikan orang lain, bukan, tetapi tidak boleh kita menjadikan omongan orang lain yang yang namanya cibiran lah, kritik lah sebagai motivasi kita hidup bahagia. Ya tidak mungkin gitu kan tumbuhan menjadi indah ketika ketika tanaman itu ditanam di tanah yang rusak, banyak sampahnya, pupuknya jelek gitu ya. Maka tanaman itu tidak akan tumbuh dengan baik gitu. Jadi sebaik-baiknya motivasi itu adalah cinta. Karena cinta itu adalah, kata Ryan Holiday, cinta itu adalah fuel atau bahan bakar yang selalu bisa kita renew gitu. Renew itu dalam bahasa Indonesianya. Renew itu adalah sesuatu yang bisa kita perbaharui lah gitu ya. Cinta itu selalu bahan bakar yang bisa kita perbaharui. Kenapa kita bisa perbaharui? Ya karena cinta itu dalam diri kita. Ketika cinta itu hilang, kita bisa timbulkan lagi. Kamu bisa timbulkan lagi kecintaan itu. Maka ketika kamu misalkan, saya sudah tidak cinta lagi terhadap filosofi ini. Bukan filosofinya yang salah, tetapi kecintaan kamu yang tidak kamu timbulkan lagi. Gitu. Ya. Ketika saya mencoba untuk mencintai gitu ya, untuk melakukan sesuatu atas nama cinta gitu ya, maka saya merasakan hal-hal yang baik gitu. Dan cinta itu memang perlu dilatih. Lakukanlah hal yang baik yang tidak kamu sukai. Apa coba? Olahraga, misalnya kamu tidak suka olahraga, coba lakukan. Kayak saya dulu, saya tidak suka olahraga, saya coba lakukan. Niatnya apa? Niatnya bukan untuk agar saya sehat, tapi untuk menciptakan atau menimbulkan rasa cinta, atau melatih untuk menimbulkan rasa cinta, kecintaan terhadap hal-hal yang baik. Begitu juga baca buku gitu. Baca buku juga motivasinya apa? Motivasinya adalah
agar saya bisa mencintai sesuatu hal yang baik gitu. Gitu ya. Saya, eee, berpuasa dari media sosial, motivasinya apa? Motivasinya mencintai diri saya, karena motivasinya cinta, saya cinta diri saya, agar diri saya tidak diracuni oleh, konten-konten yang nggak ada gunanya gitu, berita-berita yang nggak ada gunanya, berita-berita politik yang nggak ada gunanya. Berarti lu apatis dong? Bukannya apatis, tapi kan meskipun kita menonton setiap hari tentang berita, hidup kita tidak akan menjadi lebih baik. Begitu juga tidak menontonnya. Bahkan dengan tidak menontonnya, kita tahu bahwa kita mencintai diri kita, agar diri kita tidak teracuni oleh hal-hal yang jelek. Gitu. Ya. Jadi untuk eee, membuat goal itu, membuat sebuah tujuan sebagai stoik, motivasi yang paling benar adalah cinta. Jangan sampai hal-hal di luar kendali kita dijadikan sebuah motivasi. Karena hal-hal di luar kendali kita itu bisa mati, bisa musnah kapan saja, seperti teknologi, seperti media sosial, seperti uang bahkan, seperti uh, saya saya sebenarnya tidak mau bilang ini karena mungkin terlalu dini untuk bicara ini, tapi orang-orang yang kita cintai juga itu tidak boleh dijadikan motivasi kita gitu ya, sebagai motivasi kita untuk melakukan sesuatu. Tetapi jadikanlah cinta dalam diri kita untuk mencintai orang yang kita cintai gitu ya. Jangan sampai misalkan saya bekerja eh, karena keluarga saya, karena ayah saya, karena ibu saya, jangan. Tetap saja kita bekerja dengan motivasi kita terhadap cinta kita atas pekerjaan kita, atau lakukan pekerjaan kita atas nama cinta gitu ya. Dan kita mencintai ibu kita, orang tua kita, ayah kita, keluarga kita dengan cinta juga gitu. Mencintai anak kita dengan cinta juga. Motivasinya adalah cinta. Jangan sampai menyalahgunakan mereka untuk motivasi dalam hidup kita. Gitu ya. Dan jangan menjadikan emosi negatif sebagai motivasi kita untuk membuat goal kita, atau membuat tujuan kita, atau membuat hidup kita bahagia. Tidak akan. Jadi goal kita dalam stoik itu adalah hidup bahagia. Keutamaannya adalah hidup bahagia. Ketika kita menggunakan hal-hal di luar kendali kita sebagai motivasi kita, maka kita tidak akan pernah bahagia. Sebaik-baiknya motivasi adalah cinta kita dalam diri kita sendiri, untuk mencintai kita, untuk bahagia dalam hidup. Begitu saja episode kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa di follow podcast ini di Spotify, bunyikan loncengnya, jangan lupa kasih rating ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bila ada pertanyaan, boleh kirim ke bahagia@stoik@gmail.com atau di Instagram saya, it's just Herlambang. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya.